warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu firewall Linux Ubuntu. Dan langsung saja, firewall adalah pos pemeriksa yang mengevaluasi trafik-trafik yang keluar dan masuk di antara jaringan internal atau private. Kita dengan dunia luar mengizinkan trafik-trafik tertentu dengan blok lainnya. Firewall dapat berupa program atau software yang diinstalkan pada sebuah sistem atau bahkan berupa device hardware tersendiri. Mikrotik Router OS. Mikrotik Router OS adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang bisa digunakan untuk menjadikan komputer sebagai router network yang handal. Mencakup berbagai fitur yang dibuat oleh IP network dan jaringan worldwide dan cocok digunakan oleh ISP dan provider hotspot. Mikrotik Router OS atau disingkat Mikrotik adalah sistem operasi yang bisa dijalankan pada sebuah PC biasa atau pada sistem ini router boot. Firewall yang dimaksud di sini adalah mekanisme perlindungan sebuah mesin atau sistem dari ancaman yang merupakan jaringan internet atau jaringan komputer. Firewall bisa membentuk software atau hardware atau dirancang secara khusus untuk menjalankan software firewall. Mikrotik firewall dalam mode bridge menggunakan dua Ethernet card agar mikrotik firewall bisa menjadi transparent firewall, di mana mikrotik firewall perantara antara router dengan internet tanpa berpengaruh terhadap routing table di router. Di sini ada beberapa tahapan konfigurasi. Yang pertama ada prakonfigurasi. Di sini ada banyak macamnya. Yang pertama ada membuka konsol terminal. Yang kedua ada memperoleh software. Yang ketiga ada membuat disket bootable. Dan yang keempat ada mengonfigurasi network routing. Dan yang terakhir ada mulai mengonfigurasi PX firewall. Dan di bagian konfigurasi dasar ada yang pertama mengidentifikasi interface. Yang kedua ada mengizinkan user membuka koneksi. Yang ketiga ada membuat root default. Yang keempat ada mengizinkan akses ping. Yang kelima ada menyimpan image ke flash memory. Dan yang keenam ada mengecek konfigurasi. Dan yang terakhir ada menguji konektivitas jaringan. Selanjutnya ada konfigurasi lanjutan. Yang pertama ada menambahkan akses telnet. Yang kedua ada menambahkan akses server. Yang ketiga ada menambahkan root status. Yang keempat ada mengaktifkan size lock. Dan yang terakhir ada membuat akses disk. Di sini ada parameter proteksi. Saya akan menjelaskan apa itu parameter proteksi. IP address dalam implementasi firewall, jika sebuah IP address tertentu terlalu banyak mentransfer file dari sebuah server perusahaan, firewall dapat memblok semua trafik untuk dari IP address tersebut. Domain name dalam implementasi firewall, perusahaan mungkin ingin memblok akses ke sebuah domain tertentu atau hanya mengizinkan akses ke domain tersebut. Protokol merupakan metode atau cara bagi entity untuk menggunakan sebuah layanan spesifik pada suatu sistem. Entity di sini bisa berupa user atau bahkan program-program seperti browser web. Yang terakhir ada port dalam implementasi firewall. Perusahaan mungkin ingin memblok akses ke port 21 untuk semua mesin perusahaan kecuali satu mesin yang ditentukan. Dan di sini ada contoh gambar parameter proteksi yang seperti security ya teman-teman. Dan selanjutnya ada solusi implementasi firewall. Perlukah memenuhi semua permintaan user? Pertama ada membuat web atau HTTP bekerja dengan firewall. Yang kedua ada membuat SSL bekerja dengan firewall. Yang ketiga ada membuat DNS bekerja dengan firewall.
Yang keempat ada yang membuat VTP bekerja dengan firewall. Yang kelima ada yang membuat telnet bekerja dengan firewall. Yang keenam ada yang membuat Flinger dan Voice bekerja dengan firewall. Yang terakhir ada yang membuat Jopper, Archie, dan layanan lainnya bekerja dengan firewall. Di sini ada beberapa tipe-tipe dasar firewall. Secara konseptual, terdapat 3 tipe firewall. Yang pertama ada network layer. Network layer firewall bertipe network layer biasanya membuat keputusan berdasarkan address sumber, address tujuan, dan port-port dalam paket-paket IP individual. Yang kedua ada application layer. Firewall type application layer biasanya merupakan host yang menjalankan server proxy server yang tidak mengizinkan trafik secara langsung di antara jaringan-jaringan, dan mereka membentuk elaborasi, logging, dan auditing atas trafik yang dilepas melaluinya. Mungkin segitu saja penjelasan tentang firewall dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.